Pada hari Senin 24 Februari, MPH PGI bersama beberapa sekretaris eksekutif dan kepala biro di lingkungan PGI melakukan kunjungan ke Konferensi Wali Gereja Indonesia. Pendeta Jack Levin Manuputi menyampaikan bahwa PGI dan KWI selalu menjalin relasi kerjasama mengelola isu kebangsaan yang meminta perhatian dan tanggung jawab lembaga keumatan. Dalam pertemuan tersebut, ada berbagai hal dibicarakan, yaitu terkait dengan Danantara, tentang isu Papua, bagaimana penanganan isu-isu kemanusiaan di daerah tersebut, begitupun tentang Mentawai. Apa saja yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan Danantara, Papua, dan Mentawai? YKB TV melakukan wawancara dengan Pendeta Darwin Darmawan sebagai Sekum PGI. Berikut wawancara kami. Pak Pendeta, saya Pendeta Santiani Manurung, berawal dari pertemuan PGI dan KWI. Di berita ini saya membaca pada Senin 24 Februari 2025. Jadi MPH PGI bersama beberapa sekretaris eksekutif dan kepala biro di lingkungan PGI melakukan kunjungan ke kantor Konferensi Wali Gereja di Indonesia. Ada banyak hal yang dibicarakan secara serius, bekerja sama bagaimana menyikapi hal-hal yang memang perlu tentang isu-isu kebangsaan, keumatan, dan juga kemasyarakatan. Ada 3 hal yang menarik yang kami hendak ingin tanyakan pada Pak Pendeta Darwin berkenaan dengan Danantara yang lagi rame ini. Ya. Lalu kemudian isu yang lain yaitu seputar tentang Papua dan juga tentang Mentawai. Pak Pendeta kiranya bisa menyampaikan informasi nih apa-apa saja yang memang dibicarakan secara serius tentang 3 topik ini. Oke. Ya, terima kasih Pendeta Santi dan YKB. Kunjungan lalu itu kunjungan silaturahmi yang kita rencanakan dalam rangka semakin mempererat hubungan oikumenis dengan KWI. Itu perlu dilakukan karena baik PGI dan KWI menyadari 2 institusi keagamaan ini bisa menjadi semacam benteng moral atau lembaga yang punya visi moral dalam rangka menolong bangsa kita berjalan di relnya dan dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, dalam pertemuan itu memang dibicarakan beberapa isu yang hangat seperti Danantara, tapi juga kita membicarakan tanggung jawab kita sebagai gereja terhadap saudara-saudara kita yang tinggal di kantong kemiskinan di Papua dan Mentawai. Nah, soal Danantara begini, Pak Pendeta Jeki sempat berdiskusi dengan pihak pemerintah atau sempat disampaikan bahwa PGI akan dilibatkan dalam proses pengawasan Danantara yang menjadi mega atau giga proyek pengelolaan investasi pemerintah. Nah, tetapi ini kan sesuatu yang perlu disikapi secara lebih dalam. Karena itu waktu itu Pak Jeki menyampaikan kalau kami diberikan ruang buat mengawasi, ini sesuatu yang positif sebagai bentuk partisipasi. Tapi itu bukan kapasitas PGI. Maka PGI pasti akan memberikan kepada orang yang profesional, yang kita tahu berintegritas, punya kapasitas, agar proses pengawasan itu berjalan baik. Nah, isu Danantara sendiri banyak hal-hal yang sifatnya problematik. Karena walaupun kita sudah mendengar rencananya, tetapi proses pembuatan undang-undangnya dikebut sedemikian rupa, tidak melibatkan uji publik, ya lalu saya nggak tahu apakah ada studi akademis dan lain-lain, tiba-tiba ada launching. Nah, yang kita dengar misalnya bagaimana BPK, KPK tidak bisa langsung mengawasi tanpa persetujuan DPR. Artinya ini kan fungsi kritis yang melibatkan lembaga politik. Mestinya kan nggak seperti itu gitu loh kalau kita bicara soal ekonomi dan lain-lain. Jadi nuansa politiknya kuat dan ini yang mestinya perlu kita ingatkan terus bahwa mimpi besar yang baik ini jangan sampai menghalalkan proses dan lain-lain. Itu tentang Danantara. Ya.
Kalau soal Papua dan Mentawai ini masalah klasik yang membuat kita harus berlari secara maraton dan tidak lelah karena persoalannya sangat kompleks, pelik, pelik dan nggak bisa kita selesaikan dalam waktu cepat dan sendiri-sendiri. Makanya kita berdiskusi dengan KWI apa yang bisa kita kolaborasikan dalam rangka merespon isu-isu kemiskinan, ketidakadilan, advokasi ekologi, dan lain-lain. Baik. Tadi Pendeta Darwin sudah menyampaikan tentang apa ya, Danantara. Kita belum tahu apakah ada uji publik, apakah secara akademik ini sudah memang betul-betul dibicarakan, disaring sedemikian rupa, sedangkan ini sudah di-launching. Sejauh mana peran peran gereja dalam hal ini, dua institusi yang memang kita percaya begitu bisa memberikan suara kritis dalam hal ini PGI dengan juga KWI untuk bisa memberikan menyampaikan aspirasi moral, juga suara kenabian agar Danantara yang akan mengelola proyek yang demikian besar ini benar-benar berjalan di tracknya supaya rakyat juga tetap percaya begitu kepada pemerintah. Iya, kita bersyukur karena tanpa berkomunikasi lebih dulu, sikap KWI dan PGI itu sejalan. Kalau memakai rumusan yang biasa kita dengar, pertama-tama kita positif, tapi kedua kita kritis. Nah, positif karena niat baik pemerintah bisa aja ada di dalam upaya membentuk Danantara. Jadi kita bersikap positif, tapi kita bersikap kritis ya tadi. Tidak mungkin PGI atau KWI melakukan pengawasan sebagai lembaga agama karena bukan di situ kapasitasnya. Nah, karena itulah PGI KWI menyerahkan kepada profesional. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana hal-hal yang terkait dengan peraturan Danantara ini sebetulnya bisa ditinjau kembali. Saya misalnya worry sekali kalau fungsi pengawasan itu memerlukan persetujuan DPR. Ini kan fungsi politik ya DPR, walaupun dia sebagai lembaga politik bisa mengawasi kinerja pemerintah dan Danantara, tetapi kita sudah terbiasa dalam tanda petik dibohongi oleh para politisi gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang perlu secara serius kita sikapi agar jangan dana besar ini jadi bancakan untuk kepentingan politik atau proyek-proyek para politisi yang sepertinya atau seakan-akan memang untuk keperluan rakyat, tetapi kita tidak tahu berapa persen buat rakyat, berapa persen untungnya buat pribadi atau kelompok politik yang berada di balik proyek-proyek tertentu. Nah, hal seperti ini mestinya kita terus suarakan. Kita positif, tapi kita juga kritis supaya peran kita konstruktif gitu ya. Kritik tapi tidak destruktif, kritik tapi konstruktif. Begitu, Bu Pendeta. Baik, yang berkaitan dengan isu Papua dan juga tentang Mentawai, apakah juga sempat dibicarakan ada kemungkinan juga ada program-program bersama yang bisa dilakukan secara kolaboratif? Karena persoalan yang demikian pelik kan makin banyak yang ikut terlibat mengerjakan program-program strategis, makin mungkin begitu solusi-solusi yang optimal bisa kita lakukan. Iya, iya. Ya pertama kita perlu mengapresiasi kelompok-kelompok entah NGO atau gereja yang sudah berbuat langsung dalam menolong masyarakat di Mentawai dan di Papua. Tetapi waktu itu kita melihat isu Papua dan Mentawai ini sangat kompleks dan besar, sehingga misi Tuhan itu harus dikerjakan bersama yang lain dalam kolaborasi. Nah, akan ada follow up dari pertemuan kemarin, Sekretaris Eksekutif terkait dengan teman-teman di KWI akan bertemu dan memikirkan bentuk kolaborasi untuk melakukan semacam intervensi di Mentawai. Nah, buat di Papua, kita perlu memikirkan strategi yang tepat dalam arti begini. Kalau pendekatan kita melulu bicara soal HAM, memang itu yang terjadi, ada banyak pelanggaran dan kasus yang merendahkan hak asasi manusia di sana, tetapi mungkin
karena ini sudah lama, orang kemudian merasa tidak terlalu banyak dampaknya, pendekatan strategis lain perlu kita tempuh. Misalnya soal pengungsi. Isu pengungsi itu kan netral gitu ya, nggak mencederai misalnya lembaga militer yang seakan-akan melakukan pelanggaran HAM. Benar melakukan pelanggaran, tapi kalau diomongin langsung bisa saja orang resisten apa sih dan seterusnya. Kita pakai isu bukan pakai isu. Kita mengangkat misalnya para pengungsi yang hidup sulit, menderita, hak-hak dasarnya tidak terpenuhi, hak pendidikan, hak kesehatan, hak kebutuhan pokok. Nah, bagaimana sebagai bagian dari rakyat Indonesia, baik gereja dan pemerintah menolong mereka? Kalau ini diperhatikan, kan ada efek kelereng gitu atau karambol yang juga menolong agar pelanggaran-pelanggaran HAM dan lain-lain itu tidak terjadi. Jadi dua hal ini yang kemarin kita bicarakan, Pendeta Santi. Baik, ada pertemuan selanjutnya dan kita berharap apa yang baik ini bisa terus dilakukan. Makin lama makin optimal karena memang dua institusi besar ini ya yang mewakili gereja memang kepada mereka kita banyak mempercayakan juga banyak bersama-sama. Terima kasih Pak Pendeta Darwin untuk kesediaan dapat diwawancarai dalam kesibukan yang pasti juga padat pada hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Santi YKB dan pemirsa YKB. Demikian kabar Ekumene dari YKB TV untuk gereja-gereja di Indonesia.